Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puspitasari dari kelas Teknologi Budi 2 semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai kewirausahaan pembibitan cabai rawit dengan unit usaha kebun bibitku sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 6. Langsung saja mengenai kelembagaan. Dari kelembagaan usaha kami yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dikarenakan unit usaha kebun bibitku belum menerapkan administrasi sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian, keuangan yang ada di unit usaha ini masih disatukan antara keuangan pribadi dengan keuangan unit usaha. Unit usaha ini terdiri dari pemilik dan karyawan. Berikut kami tampilkan mengenai struktur organisasi dari unit usaha ini sebagai berikut: pemilik dan karyawan. Pemilik usaha merupakan individu atau kelompok orang yang memiliki identitas bisnis dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan operasional unit usahanya. Secara umum, mereka memiliki kemampuan yang bagus dalam pengambilan keputusan dan gerakan cepat untuk meraup keuntungan. Sedangkan karyawan sendiri merupakan setiap orang yang memberikan jasa kepada unit usaha ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Risiko pada usaha kebun bibitku meliputi proses produksi dan pemasaran. Faktor lain meliputi kondisi cuaca, hama dan penyakit, bencana alam, tenaga kerja, dan teknologi termasuk di dalamnya. Metode yang digunakan dalam melakukan penilaian risiko usaha kebun bibitku yaitu melalui perundingan atau musyawarah. Dalam perundingan tersebut menghasilkan beberapa penilaian terhadap risiko. Yang pertama, mengenai level rendah. Penilaian risiko yang termasuk dalam level rendah yaitu kualitas bibit, hama dan penyakit, dan tenaga kerja. Sedangkan untuk level sedang, penilaian risiko yang termasuk dalam level sedang yaitu kondisi cuaca, teknologi, dan pemasaran. Selanjutnya untuk level tinggi, penilaian risiko yang termasuk dalam level tinggi ini merupakan bencana alam seperti banjir, angin besar, dan kebakaran. Rencana penanggulangannya untuk menghadapi risiko ini yaitu yang pertama, memberikan pelatihan dan pembelajaran terhadap tenaga kerja yang memiliki tanggung jawab untuk pembibitan. Yang kedua, melakukan beberapa hal untuk menghadapi risiko akibat kondisi cuaca yaitu dengan memasang paranet untuk tempat yang digunakan sebagai pembibitan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan dari kerusakan yang terjadi akibat bencana alam tersebut serta melakukan beberapa pengendalian hama penyakit. Usaha kami sudah mendaftarkan lokasinya pada Google Map yaitu yang beralamatkan pada kebun bibitku, lokasi di RT 1 RW 1 Desa Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan kode pos 63382 dengan nomor telepon 0811 3301 820. Perencanaan pemasaran. Target pasar dari kebun bibitku memfokuskan kepada toko-toko pertanian maupun pasar tanaman hias dan horti serta petani sekitar. Pasar tanaman yang dituju oleh kami saat ini yaitu Pasar Kliwon, Kawedanan yang berada di sekitar daerah Kawedanan, Magetan. Sedangkan sasaran pemasaran produk bibit cabai ini diantaranya yaitu toko bibit, ibu rumah tangga, bapak-bapak, petani cabai, dan reseller bibit. Berikutnya mengenai strategi pemasaran yang digunakan oleh usaha kebun bibitku yaitu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Selanjutnya untuk taktik pemasaran yang dipilih oleh unit usaha kebun bibitku yaitu taktik pemasaran word of mouth. adalah teknik pemasaran yang mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau produk
produk kepada konsumen lain. Biasanya apabila produk yang ditawarkan adalah produk bagus, maka secara otomatis taktik ini akan berjalan dengan sendirinya. Namun untuk memaksimalkan teknik ini, maka penjual dapat memberikan insentif berupa affiliate, kode promo, dan atau produk gratis. Rencana bisnis. Untuk rencana bisnis kami yaitu usaha yang dilakukan yaitu usaha bibit tanaman cabai dengan sistem polybag. Sedangkan jenis produk yang akan dijual yaitu bibit cabai sesuai dengan permintaan pasar, rancangan atau desain produk yaitu bibit dalam kondisi sehat dan berkualitas yang ditanam dalam polybag kecil dan tertata rapi di atas box kayu. Untuk menambahkan identitas, kami memberikan label identitas benih agar jenis bibit dan identitas produk bibit kami lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Unit usaha kami yaitu bernama Kebun Bibitku. Rencana bisnis kami, lokasi produksi yaitu lokasinya di halaman rumah Desa Mojorejo, RT 1 RW 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sarana dan prasarana yaitu kayu reng, peralatan campur, plastik UV, peralatan selang air, mesin pompa air, benih cabai rawit global seed F1, pupuk, pestisida, polybag semai, polybag ukuran 1 kg, peralatan kotak kayu. Sedangkan untuk proses produksinya, proses produksi dimulai dari penyiapan alat dan bahan, lalu penyiapan media tanam, kemudian menanam benih pada polybag semai, lalu menyiram dan meletakkannya di tempat persemaian. Strategi bisnis yang pertama, menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penggunaan marketplace. Sedangkan yang ketiga, identifikasi peluang baru. Dan yang keempat, modifikasi pelayanan berupa COD dan jasa pengantaran instan. Berikut yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Yang keenam, pengelolaan sumber dana dan omset yang baik. Dan yang ketujuh, mengontrol keuangan secara penuh dengan menggunakan software akuntansi. Yang kedelapan, bekerja sama dengan Poktan dan atau Gapoktan setempat. Analisa yuridis. Berdasarkan analisa yuridis yang dilakukan oleh unit usaha kami, berkas atau surat legalitas kewirausahaan yang dibutuhkan oleh unit usaha Kebun Bibitku yaitu yang pertama, surat izin usaha hortikultura. Surat izin usaha hortikultura dikeluarkan oleh lembaga OSS atau atas pengajuan kepada Kepala Pusat PVTPP, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Surat izin usaha hortikultura ini diperlukan oleh unit usaha Kebun Bibitku karena unit usaha ini bergerak di bidang pembibitan tanaman cabai. Yang kedua, pendaftaran merek. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atau merek terdaftar. Pendaftaran merek ini dilakukan di web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian, proses pembayaran dilakukan oleh aplikasi Simpaki. Berikut contoh surat dari surat izin usaha hortikultura dan surat pendaftaran merek. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.